Shalom Sobat ICC, selamat datang kembali di dalam Devotion ICC. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Bulan ini adalah bulan Februari, dan biasanya bulan Februari adalah bulan yang identik dengan bulan kasih sayang, atau yang biasa disebut dengan Valentine. Mungkin di antara saudara ada yang merayakan Valentine ini dengan makan malam yang romantis dengan orang terkasih, atau memberikan hadiah spesial untuk orang yang dikasihi, atau sekedar menghabiskan waktu bersama dengan orang yang terkasih. Tapi jika kita bicara soal kasih di dalam konteks pemuridan, kira-kira apa wujud kasih yang dapat dilihat dan dirasakan? Oleh karena itulah, saya berikan judul devotion kita kali ini adalah wujud kasih. Kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus ketika di bumi bersama dengan murid-muridnya, kita dapat menemukan satu wujud kasih yang secara spesifik hanya diberikan kepada ke-12 muridnya, yaitu mereka yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap harinya selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Wujud kasih itu adalah teguran. Teguran mungkin terdengar keras, terdengar menyakitkan, tapi mari kita lihat lebih dalam. Di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus beberapa kali memberikan teguran yang keras kepada ke-12 muridnya, dan bukan kepada pengikut lainnya. Kenapa? Simply karena mereka adalah murid. Murid adalah orang yang sudah begitu dekat dengan Tuhan Yesus, dan mereka sudah siap untuk dibawa bertumbuh lebih jauh di dalam perjalanan iman. Mari kita lihat beberapa contoh. Kalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 23-27, kita bisa melihat ini adalah suatu kisah ketika badai mengamuk di suatu danau dan para murid sangat ketakutan, padahal Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu bersama dengan mereka. Coba kita bayangkan, ada angin kencang, ombak besar, perahu terombang-ambing, dan ada ketakutan di dalam hati. Di tengah kondisi seperti itu, Tuhan Yesus justru bangun dari tidurnya dan berkata seperti ini, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu Tuhan Yesus bangkit dari tidurnya, menghardik angin dan badai itu, dan reda seketika badai itu. Sebuah teguran yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin ke-12 muridnya percaya sekalipun mereka tengah berada di dalam badai. Atau contoh lainnya, di dalam Matius 16 ayat 21-23, yaitu ketika Petrus menegur Tuhan Yesus sesaat setelah Tuhan Yesus menceritakan penderitaannya yang akan datang. Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Jelas ini adalah teguran yang keras. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus memerlukan teguran ini supaya Petrus memahami rancangan yang lebih besar. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana kalau kita berada di posisi murid-murid atau berada di posisinya Petrus? Bagaimana kita merespon ketika menerima teguran seperti itu? Apakah kita akan mundur atau justru kita akan lebih maju di dalam perjalanan iman kita? Tuhan Yesus memberikan teguran bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Karena apa? Karena murid adalah mereka yang sudah siap untuk menerima wujud kasih yang lebih dewasa dari Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih matang di dalam iman, dan mereka adalah orang yang siap untuk dibawa lebih jauh dalam perjalanan iman. Dalam dunia olahraga, saya ingat sebuah kutipan yang cukup terkenal, yang berkata bahwa feedback is the champion's breakfast. Bagi para juara, umpan balik, kritikan adalah santapan utama mereka. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh pada perkembangan, pertumbuhan, perkembangan mereka. Tanpa umpan balik, tanpa kritik, mereka tidak tahu bagian mana yang mereka masih kurang, dan mereka tidak akan pernah tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dan hal yang sama berlaku bagi kita sebagai murid Kristus. Hal ini mengingatkan saya sama sebuah cerita tentang seorang pelukis muda yang belajar pada seorang maestro lukis. Setiap kali pelukis muda ini menunjukkan karyanya kepada sang maestro, selalu saja ada hal yang bisa dikritik dari karyanya itu. Pada awalnya, sang pelukis ini merasa tersinggung dan rasanya ingin menyerah. Sampai suatu waktu,
Sang maestro ini berkata seperti ini, "Saya mengkritik kamu sedemikian rupa karena saya melihat ada potensi yang besar di dalam diri kamu. Kalau saya diam dan tidak mengkritik kamu, artinya saya sudah menyerah sama kamu." Semenjak dari itu, si pelukis muda ini sadar bahwa setiap kritikan yang diberikan adalah bentuk kasih kepada dirinya, supaya dirinya bisa berkembang lebih baik lagi. Teguran adalah wujud kasih yang nyata. Walaupun tidak enak didengar, tetapi sesungguhnya teguran adalah bukti bahwa seseorang itu peduli terhadap pertumbuhan diri kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi bagi sebagian orang, memandang teguran sebagai sesuatu yang merendahkan, menyakiti, menjatuhkan, penolakan, dan lain sebagainya. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Dan juga di dalam Amsal 27 ayat 5-6 dikatakan, "Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah." Satu hal yang perlu kita ketahui, saudara-saudari, bahwa lawan dari kasih bukanlah benci. Lawan dari kasih adalah tidak peduli. Hanya orang yang mengasihilah yang akan memberikan teguran kepada kita. Dan bagi yang membiarkan kita, walaupun terasa nyaman, walaupun terasanya enak, tetapi sesungguhnya tidak ada kasih di dalamnya. Jadi, bagaimana cara kita merespon sebagai murid Kristus? Apakah kita akan memandangnya sebagai sesuatu yang menjatuhkan, atau memandangnya sebagai sesuatu yang menjadi wujud kasih yang justru menuntun kita ke dalam pertumbuhan iman yang lebih dalam? Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Bayangkan diri kita saat ini berjalan bersama dengan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita merasakan kasih-Nya yang lembut, namun tegas. Dan kita sadari bahwa setiap teguran yang kita terima adalah panggilan untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Jangan takut untuk kita menerima teguran, karena di baliknya ada kasih yang tulus. Dan inilah yang Tuhan inginkan supaya kita semakin bertumbuh. Mari kita buka hati kita, relakan diri kita untuk ditegur. Mungkin ditegur oleh Aileen, oleh fasilitator, atau bahkan mungkin oleh saudara seiman kita. Siapapun itu, relakan diri kita untuk kita ditegur. Karena di sanalah kita akan menemukan wujud kasih yang sesungguhnya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau tabur dalam hati kami pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Roh Kudus. Kami tahu mungkin daging kami tidak suka menerima teguran. Kami tahu mungkin ego kami akan terluka ketika kami menerima teguran. Tapi kami pun jauh lebih tahu Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus dalam hati kami. Engkau yang akan memampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa berlapang dada menerima setiap teguran-teguran yang ada. Karena kami tahu Tuhan setiap teguran yang ada adalah satu wujud kasih yang nyata yang Engkau berikan melalui orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Yang akan membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Berikan kami kerenan hati ya Tuhan, mampukan kami Roh Kudus. Kami serahkan perjalanan kami ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Biarlah ini menjadi satu fase yang lebih jauh untuk kami bisa menerima bentuk kasih yang lebih dewasa daripada-Mu. Karena kami adalah murid-murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian untuk devotion kita kali ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati.